artinya selanjutnya akan dilanjut tafsir dan asbabun nuzulnya akan disampaikan oleh Mas Solahuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Mengenai surat Al-Maun ini, kita ketahui bahwa surat Al-Maun ini terdiri dari 2 ayat dalam Quran, adalah surat yang ke-107. Para ulama mayoritas berpendapat Al-Maun ini termasuk surat Makkiyah. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat juga bahwa Al-Maun ini ayat 1 sampai 3 itu surat Makkiyah. Namun ayat yang keempat sampai ayat terakhir surat Madaniyah. Ibnu Juraid menjelaskan ayat 1 sampai 3 merupakan surat Makkiyah karena pada saat itu melihat kebiasaan Abu Sufyan yang suka menyembelih hewan yang berupa unta, dan ketika itu ada seorang anak yatim yang datang kemudian meminta daging dari unta tersebut, unta yang disembelih, namun tidak dikasih, malah dihadik, malah dicaci. Maka turun ayat ini. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan ayat 4 sampai ayat terakhir merupakan Madaniyah karena ayat 4 sampai terakhir ini menjelaskan ciri-ciri orang munafik ketika ada di Madinah. Maka ayat 4 sampai ayat terakhir ini disebut sebagian ulama merupakan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Kemudian untuk tafsirnya, ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mengingkari agama. Adin juga disebut sebagian ulama yang berarti hari pembalasan. Itu orang-orang yang berarti mengingkari hari pembalasan. Antara dua pendapat, mengingkari atau mendustakan agama dan mengingkari atau mendustakan hari pembalasan. Siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Orang-orang yang suka merendahkan, kemudian menghina karena tidak ada bapaknya, tidak ada yang membela mungkin. Kemudian kita atau orang-orang tersebut berbuat seenaknya terhadap anak yatim. Wala yaqutu ala ta'amil miskin, dan enggan memberi makan kepada orang miskin. Kenapa di sini menggunakan kata enggan memberi makan kepada orang miskin, bukan langsung tidak memberi makan orang miskin? Maka sebagian ulama menjelaskan ada orang yang mampu memberi makan, namun ada juga orang yang mungkin tidak mampu untuk memberi makan. Maka ketika orang yang mampu memberi makan jelas tidak memberi makan, namun orang yang tidak bisa memberi makan minimal dia itu menganjurkan untuk memberi makan. Maka wala yaqutu ala ta'am itu termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan saja itu tidak, apalagi memberi yang seperti itu. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Di sini Allah menyebutkan orang yang sholat itu celaka. Sholat kok celaka? Maka siapakah orang yang celaka namun dia sholat namun celaka? Dijelaskan ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka lalai terhadap sholatnya. Mungkin duhur yang jamnya itu aslinya jam 11:30 sampai jam 12 waktu mundurnya, dia lalai mengerjakannya jam 2, jam 2:30 baru dikerjakan. Dari segi waktu, kemudian dari segi
tujuan sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Lalai di sini adalah lupa terhadap tujuan sholat itu sendiri, lupa terhadap kita itu sholat untuk apa, untuk siapa. Orang-orang yang mendustakan agama ini sholatnya pengen dilihat, sholatnya untuk orang lain, bukan niat ikhlas lillahi ta'ala. Maka ditegaskan lagi oleh Allah, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang ketika mereka sholat tadi ingin dilihat, disebut dengan riya. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita ingin dilihat orang lain, termasuk bukan hanya terhadap perkara sholat, termasuk perkara yang lain juga. Semua ibadah ketika kita ingin dilihat oleh orang, maka itu termasuk riya, dan riya merupakan syirik kecil. Dan dalam surat Hud ayat 15-16 Allah juga menjelaskan ketika orang itu mengerjakan suatu amalan, mengerjakan suatu ibadah yang dia itu tidak mengerjakannya atas dasar niat ikhlas lillahi ta'ala, namun mengharapkan dan sebagian dari dunia, maka Allah akan berikan balasannya ketika di dunia sesuai yang diharapkan, namun ketika di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan di ayat 16 dalam surat itu Allah menjelaskan akan mendapatkan neraka, dan semua amalan kebaikan yang dilakukan ketika di dunia terhapus sia-sia. Wayam na'unal ma'un, dan dia enggan terhadap barang-barang yang berguna, enggan mengeluarkan barang-barang yang dia miliki seperti sedekah, kemudian zakat, infak dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi selanjutnya ke sesi terakhir, yaitu fenomena yang terjadi pada saat ini dan pengaplikasian dari surat Al-Ma'un di organisasi Muhammadiyah yang sekarang. Akan disampaikan kepada Bapak Syakir waktu depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa poin penting dalam Quran surat Al-Ma'un yang berkaitan dengan anak yatim, kemudian berkaitan dengan to'am, makan, ya. Terus kemudian berkaitan dengan bantuan, ya. Jadi ayat ini lebih kepada orang yang telah melaksanakan sholat, ya. Jadi di atasnya. Kalau orang awam tidak seperti ini, kata Mas Fakih, ya, agak lumayan abot, sholat lagi dulu. Hari ini kan sudah di atasnya, jadi ngingetin orang sholat bahwa kemudian tidak hanya sholat tapi ada hal lain. Nah, kemudian diterjemahkan di Muhammadiyah dalam bentuk aplikasi yang sudah kita kenal barangkali. Yang pertama adalah Lasismu, gitu ya. Kan banyak kemudian program-program santunan anak yatim, gitu kan. Nah, itu juga di dalamnya ada berupa makanan dan lain sebagainya, ya. Dan tentu program-program yang lain yang kaitannya dengan Lasismu itu sendiri yang sebetulnya itu diambil dari didasari oleh surat Al-Ma'un. Kan sangat terkenal sekali ya di film Sang Cerah itu, ya. Pak Hei ngajinya Al-Ma'un terus. Emang kamu sudah tahu Al-Ma'un? Ya sudah, kan sudah bolak-balik ngaji. Lalu berapa anak yatim yang kamu kasih makan? Anak yatim yang kamu sayangi, orang miskin yang kamu kasih makan? Diam. Muridnya diam. Nah, kemudian Muhammadiyah hadir dengan program Lasismu. Saya kira itu sangat bagus sekali, gitu ya. Menerjemahkan dalam bentuk aplikasi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, bantuan, ya, bantuan di ayat akhir itu, ya. Bantuan ini juga sangat luar biasa. Kita tahu Muhammadiyah ketika ada bencana, ya. Jadi bantuan ini bukan bantuan makan, ya, karena makan sudah dibahas di atas. Ini bantuan yang berupa hal lain. Misalnya kayak PMT lah, kita tahu, ya. PMT kan juga membantu orang yang mungkin dalam tanda kutip ekonominya mungkin memang butuh dorongan dana, bahasanya pinjaman, gitu. Karena PMT kemudian jadi
BMT Muhammadiyah kemudian hadir bisa membantu seperti itu. Atau mungkin kita kenal dengan Kokam misalnya. Ketika ada acara-acara ya Muhammadiyah maupun acara-acara nasional gitu ya, Kokam hadir di sana untuk mengamankan. Itu kan termasuk bantuan dalam bentuk aplikasi nyata. Atau kita kenal juga MDMC namanya ya, MDMC yang memang konsen terhadap bencana alam. Jadi ketika ada sebuah bencana terjadi, Muhammadiyah hadir di sana. Wah, ini saya enggak melihat Muhammadiyah ini organisasi yang sebetulnya luar biasa. Jadi di segala lini itu ya hadir, di segala lini hadir, Muhammadiyah itu hadir, ya berusaha untuk hadir. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya hadir ini kan membutuhkan orang. Nah, gimana kalau hadir gak ada orangnya ya nggak bisa. Nah, barangkali kita termasuk kader pemuda Muhammadiyah yang lulusan dan tidak lulusan belakangan ya. Tapi hadir ini perlu. Ya, hadir di tengah masyarakat untuk kemudian memberikan manfaat itu sangat diajarkan oleh agama kita. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke